Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Prodi PPA Pendidikan Bahasa Arab yang mengikuti mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan Bahasa Arab. Sebelumnya kita akan membahas tentang hubungan penelitian dan pendidikan Bahasa Arab. Ya. Penelitian dan pembelajaran memiliki hubungan yang biasa disebut dengan simbiosis mutualisme. Bisa kita lihat pada bagian ini yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan penelitian dan pendidikan bahasa Arab. Pada bagian ini menggambarkan bahwa satu penelitian yang terkait dengan pendidikan berbasis pada data yang diperoleh melalui aktivitas pembelajaran. Data yang diperoleh melalui aktivitas pembelajaran kemudian dianalisis sebagai bagian integral dalam kegiatan penelitian, dan hasil dari penelitian ini kemudian dijadikan menjadi acuan, rujukan, dan bukti empiris untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, dari mana penelitian itu dan untuk apa penelitian itu? Jadi, penelitian itu berangkat dari aktivitas pendidikan, apapun yang ada dalam aktivitas pendidikan. Nah, kemudian aktivitas pendidikan itu data kemudian analisis kemudian teliti menjadi hasil penelitian. Hasil penelitian kemudian digunakan untuk perbaikan daripada aktivitas pendidikan. Nah, kemudian lagi aktivitas pendidikan dilihat kembali sebagai data kemudian dianalisis menjadi penelitian dan seterusnya itu. Artinya apa? Penelitian membutuhkan satu aktivitas pendidikan dari data aktivitas pendidikan dan hasil dari penelitian bermanfaat dalam proses aktivitas pendidikan. Jadi saling berhubungan. Nah, tanpa ada penelitian, maka nanti aktivitas pendidikan akan stagnan karena tidak akan pernah diketahui apa yang terjadi, apa keunikan, apa keistimewaan dan apa yang jadi problematika dalam pembelajaran itu. Maka aktivitas pendidikan diamati, kemudian dianalisis, diteliti, kemudian temuan-temuan itu kemudian untuk meningkatkan daripada kualitas aktivitas pendidikan, baik itu media, baik itu evaluasi, baik itu materi, maupun siswanya, maupun kualifikasi gurunya, dan seterusnya. Kemudian permasalahan dalam pendidikan bahasa Arab ya, secara umum permasalahan dalam pembelajaran bahasa Arab dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah linguistik dan masalah non-linguistik. Ini cakupan besar nanti yang bisa diteliti oleh mahasiswa PBA. Ya. Dalam permasalahan linguistik, ya karena sebagaimana kita pahami bahwa bahasa Arab bukanlah bahasa asli atau bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, tapi merupakan bahasa asing atau bahasa kedua ya, bahasa asing, tapi bahasa asing bagi masyarakat Indonesia. Maka di sana akan ada perbedaan-perbedaan dalam sistem ortografi, ejaan bunyi atau gambaran bunyi berupa tulisan ya, dan struktur antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Hal ini tentu akan menjadikan kendala-kendala dalam proses pembelajaran atau pendidikan, sehingga ini perlu diteliti untuk memudahkan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dan bagaimana siswa dapat memiliki kompetensi dalam berbahasa Arab. Ya. Kemudian ada juga masalah non-linguistik, ya, mulai dari kemampuan siswa seperti apa, buku ajarnya seperti apa, kemudian kompetensi guru bahasa Arabnya seperti apa, proses pembelajaran, media pembelajaran, modul kuliah, dan seterusnya itu bagian dari non-linguistik yang juga nanti menjadi ruang lingkup daripada masalah penelitian bahasa Arab yang bisa diteliti oleh mahasiswa PBA. Kemudian harus pahami bahwa pendidikan bahasa Arab adalah suatu kegiatan transformasi ke bahasa Araban melalui proses-proses edukatif yang dijabarkan melalui strategi, langkah, dan teknik. Jadi kalau tadi kita membahas tentang dua unsur, linguistik dan non-linguistik, jadi pembelajaran bahasa Arab itu mencakup dua hal itu. Sehingga apa yang membedakan antara
BSA ya, Bahasa Sastra Arab, dan BBA adalah anak BBA itu meneliti hal-hal yang terkait dengan proses bagaimana seseorang itu belajar atau proses pembelajaran bahasa Arab. Ya. Yang meliputi di sana ada strategi, ada materi, ada kurikulum, ada evaluasi, dan ada media ya. Nah, kemudian dalam konteks penelitian pendidikan, sejarah mengetahuikan bahwa komponen pendidikan dalam pendidikan itu ada 5 bidang, yaitu ada ketenagaan, ada peserta didik, ada lingkungan, ada kurikulum, kemudian ada sistem pendidikan. Nah, 5 ini adalah bagian-bagian daripada hal-hal yang bisa diteliti oleh teman-teman PBA. Nah, dalam bidang ketenagaan misalnya menyangkut pengajar dan organisasi, ya, manajemennya dan seterusnya. Misalnya ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, misalnya bagaimana guru bahasa Arab melaksanakan pembelajaran di sekolah, bagaimana guru bahasa Arab mengatasi kesulitan belajar siswanya di sekolah, atau mungkin bagaimana guru bahasa Arab mengoptimalkan kegiatan belajar siswa di kelas, kemudian bagaimana upaya guru bahasa Arab dalam daya gunakan fasilitas laboratorium, media, dan seterusnya itu. Dan lain sebagainya, sebenarnya bagaimana kondisi kompetensi guru bahasa Arab dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru, ya. Apakah dia bisa mengajarkan dengan baik, ya, menggunakan metode yang variatif, dapat mengoperasikan media, menggunakan media, dan seterusnya itu. Itu dari segi ketenagaan. Kemudian dalam hal bidang peserta didik, ya, misalnya menyangkut siswa ya, dalam mengembangkan dirinya melalui proses belajar. Misalnya pertanyaan muncul yang terkait dengan peserta didik, bagaimana cara siswa belajar bahasa Arab di sekolah, di rumahnya, itu bisa diteliti. Bagaimana siswa memanfaatkan pengetahuan, keterampilan berbahasa Arab yang diperoleh di sekolahnya, bagaimana itu dikembangkan, digunakan oleh siswa ya. Kemudian bagaimana hubungan sosial siswa dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya dalam menggunakan bahasa itu. Bagaimana sikap, motivasi, persepsi, asumsi siswa ya terhadap bahasa dan seterusnya, ini juga bisa teliti dari segi peserta didiknya. Kemudian dari lingkungan pendidikan, bagaimana peran dan partisipasi orang tua dalam pendidikan anaknya di sekolah, bagaimana sikap dan pandangan orang tua terhadap kualitas pendidikan dan pelajaran di sekolah, kemudian bagaimana peranan dan partisipasi para tokoh ya, para tokoh masyarakat, para ulama, kiai, ini dalam memajukan pendidikan di sekolah, kemudian bagaimana kondisi demografis, ekologis masyarakat dan seterusnya, ini juga bisa diteliti. Nah, kemudian dalam bidang kurikulum misalnya, bagaimana penerapan kurikulum baru dalam pembelajaran, misalnya K13 ya, pendekatan saintifik dan seterusnya itu, bagaimana bisa teliti, bagaimana pelaksanaan sistem kredit semester di sekolah terkait dengan pelajaran bahasa Arab, bagaimana inovasi-inovasi model pelajaran bahasa Arab digunakan oleh guru, bagaimana sistem evaluasi dan tes yang digunakan, bagaimana penggunaan perangkat-perangkat elektronik ya, LCD, proyektor, laboratorium multimedia dan seterusnya itu digunakan dalam pembelajaran, ini juga bisa diteliti. Kemudian dalam bidang sistem pendidikan ya, apakah sekolah itu mengadakan satu ekstrakurikuler yang untuk meningkatkan kemampuan belajar Arab siswa, hal ini juga bisa diteliti. Nah, lima bidang ini adalah cakupan daripada penelitian dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian bila kita terfokus dalam bahasa Arab dan pengajarannya, maka bidang kajian penelitian bahasa Arab ini dalam konteks penelitian, maka setidaknya ada 3 bagian bidang kajian bahasa Arab, yaitu penelitian berkaitan dengan substansi bahasa Arab itu sendiri, kemudian berkaitan dengan penggunaan bahasa Arab, dan berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab. Terkait dengan substansi, penelitian terkait dengan substansi bahasa Arab ini dapat dilihat dalam 2 hal, yaitu dari segi sumber kajian dan cakupan,
dilihat dari sumber kajian penelitian, substansi bahasa meliputi misalnya tokoh, perpustakaan, kewahyuan, ya. Dari segi, sedangkan dilihat dari segi cakupan sistem atau kontennya meliputi misalnya balaghah, dilala, semantik, nahwu, sintaksis, sorof, aswat. Ini penelitian berdasarkan daripada substansi bahasa Arab, jadi bahasa Arabnya itu sendiri. Dari penggunaan bila dikaitkan dengan penggunaan bahasa, maka di sini dapat dilihat dari 3 hal, yaitu bagaimana gaya bahasa, pendekatan pemaknaan, bentuk ujaran. Ini juga bisa diteliti. Dalam pendidikan, maka di sana tadi sebutkan ada 5. Nah, nanti dihubungkan dengan pembelajaran bahasa Arab. Bagaimana kurikulum dan sistem pembelajaran, yaitu manajemen pembelajaran, media, bahan ajar, evaluasi, materi, aktivitas pembelajaran, ya. Kemudian lingkungan, eksternal, internal, sekolah, dan seterusnya. Peserta didik, komunikasi dengan lingkungan sekitar, kondisi psikologis belajar. Kalau dari ketenagaan misalnya meliputi tenaga administrasi pendidikan, pimpinan lembaga, pendidikan guru, kemudian dosen dan tutor. Ini adalah ruang lingkup daripada penelitian bahasa Arab. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup penelitian pendidikan bahasa Arab itu sangat luas, ya, yaitu komponen atau bidang-bidang yang berada dalam pendidikan, mulai dari kurikulum, lingkungan, peserta didik, pendidik, ya, kemudian bahasa itu sendiri itu bisa diteliti. Itu kiranya penjelasan singkat terkait dengan ruang lingkup pendidikan bahasa Arab, ruang lingkup penelitian pendidikan bahasa Arab. Kita lanjutkan dengan diskusi, ya, di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.